Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa menyapa kalian, berjumpa lagi dengan kalian melalui kelas biologi. Walaupun kita tidak bisa bertemu muka, tetapi kita bisa berjumpa melalui kelas daring atau kelas virtual. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa pembiasaan-pembiasaan yang biasanya dilakukan di sekolah tetap kalian lakukan di rumah. Jadi, awali aktivitas kalian belajar hari ini dengan tetap melaksanakan sholat duha terlebih dahulu dan membaca Asmaul Husna, biar ilmu yang kalian dapat hari ini bisa manfaat dan barokah. Dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang sel sebagai unit terkecil kehidupan. Materi ini diajarkan pada kelas 11 semester yang pertama. Sel berasal dari kata Latin cellula yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama kali mengemukakan adanya sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Beliau melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop dan melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Sel yang ditemukan Robert Hooke sebenarnya merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Penemuan sebuah sel yang masih hidup pertama kali dilakukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Beliau merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal. Mikroskop itu digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Ia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air yang kemudian disebut dengan istilah bakteri. Anthony merupakan orang yang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah penemuan dan penelitian sel. Gambar pertama adalah gambar mikroskop yang digunakan oleh Robert Hooke untuk mengamati sayatan tipis gabus. Sedangkan gambar kedua adalah penampang melintang sayatan tipis gabus yang diamati oleh Robert Hooke. Sejarah penemuan dan perkembangan sel dapat dilihat secara sekilas pada slide berikut. Berdasarkan sejarah tentang sel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel dapat juga dikatakan sebagai unit struktural makhluk hidup karena semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel juga merupakan unit fungsional yang memiliki fungsi-fungsi kehidupan seperti metabolisme, reproduksi, transportasi, sintesis, gerak, dan lain-lain. Komponen kimiawi penyusun sel terdiri atas unsur makro dan juga unsur mikro. Selain itu, juga tersusun atas senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dibedakan atas makhluk hidup uniseluler atau makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel, sehingga seluruh fungsi-fungsi kehidupan dilakukan oleh sel itu sendiri. Ada juga makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau disebut sebagai organisme multiselular. Berdasarkan tipenya, sel terdiri atas sel prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot tidak memiliki membran inti. Bahan inti tersebar pada suatu daerah yang disebut sebagai nukleolit. Bakteri merupakan contoh dari prokariot dengan DNA yang berbentuk sirkuler. Sel eukariot sudah memiliki nukleus sesungguhnya dan DNA-nya tersusun atas satu atau lebih molekul linier yang disebut kromosom. Contoh sel eukariot adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Sedangkan struktur umum sel adalah membran sel, sitoplasma, dan organel-organel sel.
Yang pertama adalah membran sel. Membran sel tersusun atas 3 bagian utama, yaitu lipid atau fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Lipid atau fosfolipid terdiri dari bagian yang hidrofobik dan bagian yang hidrofolik. Protein sendiri tersusun atas protein integral dan protein periferal. Untuk karbohidrat, ada yang disebut sebagai glikoprotein karena menempel pada protein, dan ada yang disebut sebagai glikolipid karena menempel pada lipid. Sitoplasma sendiri adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Cairan ini berada di dalam membran sel, tetapi berada di luar dari membran inti. Di dalam sitoplasma terdapat sitoskeleton, yang fungsi utamanya adalah mempertahankan bentuk sel. Selain itu, di dalam sitoplasma juga terdapat organel-organel sel. Gambar berikut adalah gambar organel sel yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel tersusun dari yang pertama adalah membran inti. Membran inti terdiri atas 2 lapis yang berfungsi sebagai pembungkus sekaligus sebagai pelindung inti. Di dalam membran inti juga terdapat pori-pori yang menjadi tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Di dalam membran inti terdapat nukleoplasma yang merupakan cairan inti berbentuk gel dan di dalamnya terdapat kromatin. Selain itu, di dalam nukleus juga terdapat nukleolus atau anak inti. Organel yang lain adalah ribosom. Ribosom merupakan organel kecil yang tersusun atas RNA ribosom dan beberapa protein. Ribosom tersusun atas 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Letak ribosom sendiri bebas berada di dalam sitoplasma dan ada juga yang melekat di retikulum endoplasma. Fungsi utama dari organel ini adalah sebagai tempat sintesis protein. Gambar ini adalah gambar dari retikulum endoplasma atau disebut juga dengan RE. Organel berkantung ini berperan dalam proses perakitan dan pemrosesan serta transportasi senyawa. Ada 2 macam bentuk RE, yaitu ada RE kasar karena terdapat ribosom di permukaannya, dan juga ada RE halus karena tidak terdapat ribosom di permukaannya. Organel ini adalah organel yang disebut dengan badan Golgi atau aparatus Golgi atau Golgi kompleks. Fungsi-fungsinya bisa dilihat pada slide berikut ini. Organel ini juga tidak kalah penting, yaitu organel mitokondria, karena organel ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerobik di dalam sel. Mitokondria tersusun dari 2 macam membran juga, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam disebut dengan istilah krista. Di dalam krista terdapat matriks yang kaya akan enzim-enzim pernafasan dan senyawa DNA, RNA, serta protein. Organel ini disebut dengan lisosom. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi. Fungsinya adalah mencerna materi yang diambil secara endositosis.
Selain itu, lisosom juga mempunyai kemampuan untuk menghancurkan struktur-struktur yang sudah tidak dibutuhkan oleh sel. Selain itu, lisosom juga bisa membebaskan enzim keluar sel, juga bisa menghancurkan sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom ke dalam sel. Kloroplas adalah organel utama yang berada di dalam sel tumbuhan. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat fotosintesis. Berikut adalah gambar dari struktur sel hewan lengkap dengan organel-organel penyusunnya. Sedangkan gambar ini adalah gambar struktur sel tumbuhan yang dilengkapi dengan organel-organelnya. Perbedaan utama antara sel hewan dengan sel tumbuhan adalah bisa dilihat dari ukuran, di mana sel hewan umumnya ukurannya lebih kecil daripada sel tumbuhan. Organel sel hewan yang tidak ditemukan pada sel tumbuhan adalah lisosom dan sentrosom atau sentriol. Sedangkan organel pada sel tumbuhan yang tidak ditemukan pada sel hewan adalah dinding sel serta plastida. agak rumit karena banyak kalian dituntut untuk menganalisa, mendeskripsikan, dan juga menguasai segala sesuatu tentang sel. Oleh karena itu, meskipun kalian belajar dari rumah, belajar sendiri secara mandiri, Ibu harap nanti kalian tetap bisa menguasai materi ini dengan maksimal. Terima kasih, tetap semangat belajar. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.